adik-adik, berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membagikan materi baru mengenai kurikulum Merdeka kelas 7. Pada materi ini, Ibu akan bahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yuk, mari simak, mari bertafakur. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dan menjalani kehidupan. Selanjutnya kita ke materi Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Berikut surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minuna. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Al-Quran berasal dari kata qura'a, berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir, dan membacanya bernilai ibadah. Si kandungan surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, ketaatan terhadap bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Keempat, mengamalkan Al-Quran. Kelima, menaati pemimpin, ulil amri, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Isi kandungan surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Kedua, Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya, hukum bacaan al. Hukum bacaan al dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama al-syamsiyah, idgham syamsiyah atau al-qamariyah. Kedua yaitu izhar qamariyah. Suatu ayat dikatakan al-syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah seperti berikut: ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun.
Cara membacanya adalah diidghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Sedangkan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikutnya, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Cara membacanya adalah jelas sehingga sering disebut idhar qamariyah. Posisi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, pengertian hadis dulu ya. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khabar, dan asar. Namun ada perbedaan makna di setiap kata tersebut. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, dan berjalanan hidupnya. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khabar adalah sesuatu yang berasal dari atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1. Bayan al-takrir, 2. Bayan al-tafsir, 3. Bayan al-tashri', 4. Bayan al-nas. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Bayan al-tashri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Bayan al-nas adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Berikut ini beberapa perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, yaitu setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. 4. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Keenam, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis.